tentang daerah dan kesatuan bangsa dan politik. Pertama, apresiasi kepada Komandan Distrik Militer 1611 Badung yang diwakili Pak Pabung. Terima kasih. Pak Kapolres Badung yang diwakili Pak Kasat Intel, Pak Ketua Bawaslu yang langsung hadir di tengah-tengah kita. Terima kasih kepada Sekretariat Bawaslu. Kemudian rekan kami dari Bapeda Badung, dari Inspektorat Kabupaten Badung, rekan kami dari Pak Kasat Pol PP, Pak Camat Abian Semar, dan kalau yang belum saya sebutkan mohon diinformasikan kepada kami. Mulai yang mengikuti pertemuan hari ini, sebelumnya kami mengundang 19 OPD yang baru absen di kita, 15 OPD. Bapak Ibu yang terhormat, sekali lagi kami sangat berbahagia bisa ketemu hari ini dalam suasana yang baik, sehat. Mudah-mudahan energi kita yang kita punya hari ini bisa berlanjut kepada energi positif ke depan, karena persiapan tahapan pemilihan legislatif dan persiapan pemilihan kepala daerah tahun 2020 Bapak Ibu yang terhormat, saya tadi lupa menghubungkan Pak Kepala Kantor, tadi sudah bersama kita Pak Kepala Kantor Agama. Terima kasih Pak Camat Petang telah bergabung bersama kita. Pertama-tama saya sekali lagi mengucapkan apresiasi kepada Bapak Ibu yang telah bergabung bersama kita pada meeting hari ini dalam kegiatan jadwal Forum Perangkat Daerah Kabupaten Badung di bidang kesatuan bangsa dan politik. Bapak Ibu yang terhormat, kita akan mulai dari visi misi. Kami hari ini didampingi oleh Bu Sekretaris, kemudian Bu Kabid Ketahanan, tidak sampai ini. Bu Kabid Ketahanan itu, kemudian di belakang beliau fungsional, pejabat fungsional sumber daya manusia di Gasbampol. Kemudian di sebelah kanan kami ada pejabat fungsional perencana Budayu. Nanti silakan Bapak Ibu yang mengatakan sesuatu di bidang kesatuan bangsa dan politik, silakan komunikasi dengan Budayu. Kemudian Pak Kabid Politik, ya. Di samping beliau adalah Pak Kabid Ideologi dan Wawasan Kebangsaan.
Bapak Ibu yang terhormat, itulah rekan-rekan kami yang mendampingi kami hari ini dalam rangka rapat kita di bidang kesatuan bangsa dan politik. Bapak Ibu yang terhormat, terima kasih Pak Gub, Sahli, Bupati, sudah bergabung bersama kita. Terima kasih. Bapak Ibu yang terhormat, visi kita sama DPD perangkat daerah Kabupaten Bandung. Kemudian kami mengambil misi satu, yaitu memperkokoh kerukunan hidup bermasyarakat dalam bingkai adat budaya dan agama. Ini informasi tentang klasifikasi urusan pemerintahan dengan Undang-Undang Republik Indonesia 23 tahun 2014. Salah satunya adalah urusan pemerintahan umum. Informasi kemudian lanjut. Struktur organisasi. Kemudian kami sampaikan informasi kami terdiri dari 4 bidang, 1 sekretariat, bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial, yang kedua bidang politik dalam negeri, yang ketiga bidang ketahanan ekonomi, sosial budaya, agama dan organisasi kemasyarakatan, yang keempat bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa. Lanjut. Nah, ini perlu kami sampaikan. Visi-visi, kemudian tujuan, sasaran, indikator. Memang kan dari sana ini. Indikator, sasaran, tujuan. Materinya sih jalan ya dia. Ini uraian umum kita. Lanjut dari ini strategi arah kebijakan. Pembinaan wawasan kebangsaan. Ya, jadi sudah nggak jalan yang dibahas kan udah di sini dia. Kebijakan meningkatkan kesadaran Workwin ini nggak jalan ini dia. Terhadap aktualisasi nilai-nilai 4 pilar konsensus dasar bangsa Indonesia 2 seterusnya. Nanti Bapak Ibu yang terhormat, bahan ini juga kami akan share ke Bapak Ibu di selesai acara ini. Lanjut. Tugas pokok dan fungsi. Tugas pokok peraturan Bupati Bandung nomor 29 tahun 2020 tentang susunan organisasi, tugas, fungsi serta tata kerja. Nah, mana ya? Informasi, mohon maaf ada kesalahan teknis sedikit. Kemudian lanjut. Bapak Ibu yang terhormat, masih kedengaran suara saya ya? Kami agak masalah teknis sedikit, mohon maaf. Mohon izin Pak Kabadan, rekan-rekan yang ikut Zoom itu kecuali Pak Kabadan, yang lain mohon di-mute sehingga kami jelas mendengar informasi dari Kabadan. Terima kasih. Selamat pagi. Tadi Dandim 16 sudah berlangsung atas atensinya. Baik Bapak Ibu yang terhormat, fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 1 dan seterusnya. Baik, lanjut.
Lanjut Bu Dayu. Permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi. Belum optimalnya pemahaman, pengamalan nilai-nilai ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan dan nasionalisme dan seterusnya. Karena Bapak Ibu yang terhormat, setiap tahun ini pastilah ada yang lahir, ada yang mati. Karena itulah kemudian kegiatan penguatan pemahaman, pengamalan nilai-nilai pada ideologi Pancasila ini haruslah menjadi kegiatan rutin secara terus-menerus. Karena generasi kita terus bertumbuh. Anda lahir, jadi remaja, kemudian dewasa, tua, dan selanjutnya amor dia. Karena itulah kemudian regenerasi kita ini harus terjadi penguatan secara terus-menerus. Begitu juga halnya atas informasi yang kita dapat antara hubungan negara, karena informasi itulah kemudian menjadi respon bagi penguatan ideologi kita di dalam negeri. Kalau tidak kita lakukan hal-hal begitu, akan berdampak buruk terhadap sistem kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Lanjut. Permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi, salah satunya adalah berkurangnya ketahanan ekonomi masyarakat yang bisa menimbulkan kerawanan sosial dan menimbulkan konflik di masyarakat. Karena itulah kemudian urusan kesatuan bangsa dan politik ini sesungguhnya menjadi urusan kita bersama, bukan saja dari kami pengampu urusan kesatuan bangsa dan politik. Karena itulah kemudian permasalahan-permasalahan ini sesungguhnya menjadi masalah Bapak Ibu yang kita ajak bertemu hari ini. Karena itulah kemudian semua kegiatan-kegiatan kita, harapan kami bisa mengacu ke tugas pokok dan fungsi urusan kesatuan bangsa dan politik. Begitu juga dan seterusnya. Lanjut. Isu strategis, belum mantapnya sistem politik nasional karena belum optimalnya peran dan fungsi lembaga-lembaga politik yang ada. Inilah yang menjadi dan seterusnya. Karena bagaimanapun juga kita semua sebagai pengampu urusan kesatuan bangsa dan politik menjadi sangat prihatin dan terus memantapkan kegiatan urusan kebangsaan ini untuk memperkokoh jati diri bangsa kita, baik secara individual maupun kelembagaan pemerintah dan kelembagaan sosial yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat kita. Bapak Ibu yang terhormat, terakhir itu selanjutnya isu yang kami akan kirim kepada Bapak Ibu. Nah, ini indikator serta target yang ingin dicapai tahun 2023 menjawab isu strategis yang tadi kami sampaikan. Indikator sasaran, persentase tidak terjadinya konflik sosial, persentase indikator sasaran, persentase tidak terjadi konflik politik. Apalagi tahun-tahun ini Bapak Ibu yang terhormat adalah tahun politik yang setiap saat terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Karena tahun politik ini tidak saja melibatkan kawan-kawan Bapak Ibu yang di penyelenggara pemilu, tetapi semua komponen masyarakat harus berkontribusi atas suksesnya pemilu 2024, pemilihan kepala daerah 2024. Kemudian indikator terakhir adalah indikator sasaran, indeks penilaian mandiri sasaran transformasi birokrasi, itu sifatnya internal. Bapak Ibu yang terhormat, lanjut. Nah, ini
demokrasi kita dari demokrasi prosedural akan bergerak ke demokrasi substansial. Bang Endi dah. Kunjung. Bang Endi dah. Karena itu Semua tadi kita Yang mata koncung gitu. Kunjung kok aneh. posisikan diri terhadap Iya, jangan panggil. Saya ada nama Pak Sendi kan orang begitu. Pak Kunjung dong, Pak. Ya dia anak Bang Endi kan. dari demokrasi prosedural ke demokrasi Tapi lah sing nyangat tadi sangat begitu-gitu ada. substansial. Apa yang terhormat? Penguatan pertama, langkah penguatan kapasitas partai politik dan peranan partai politik, peranata politik. Salah satu penguatan kapasitas partai politik adalah kegiatan kita dari pemerintah daerah yang kami ambil di Kesatuan Bangsa dan Politik, meliputi bantuan keuangan partai politik yang memperoleh kursi di DPRD yang sebelum kami di Kesbangpol besarannya 3.600, kemudian sejak 2018 pemerintah daerah kabupaten telah menaikkan menjadi 10.000 suara sah, di mana partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD. Kemudian peningkatan kapasitas dalam pengelolaan keuangan bantuan politik yang punya kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya pengelolaan keuangan partai politik. Yang ini gimana? Terus lanjut. Dari Sibo, dari slide, ya. Langkah kedua adalah revitalisasi Pancasila. Revitalisasi Pancasila ini juga melibatkan semua lembaga kita, termasuk Bapak Ibu. Sedangkan kami di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada saat ini baru punya program penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan. Yang kedua, pelaksanaan kebijakan bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan. Program selanjutnya dalam memperkuat revitalisasi Pancasila ini adalah program peningkatan kewaspadaan nasional. Karena bagaimanapun juga kita tidak hidup dalam dunia hampa. Karena setiap langkah kita itu dipengaruhi ada unsur isem-isem atau aliran-aliran yang ada dari luar negara kita. Karena itulah kemudian program ini menjadi penting dalam rangka menguatkan imun kebangsaan kita dalam rangka bergaul dengan bangsa-bangsa di dunia. Program selanjutnya adalah program yang dibangun dulu, program pemberdayaan dan pengawasan organisasi orang asing dan organisasi asing. Karena Bapak Ibu yang terhormat, Bapak Ibu paham betul bahwa kita di Bandung ini adalah bersumber pendapatan hasil daerah kita lebih banyak bersumber pada wisatawan, termasuk di dalamnya wisatawan asing. Karena itulah menjadi penting bagi kami di Kesatuan Bangsa dan Politik dalam rangka merespon aliran, kemudian isme, kemudian organisasi masyarakat asing di Kabupaten Bandung perlu kita pantau. Lanjut. Penguatan demokrasi di daerah dan partisipasi politik. Bapak Ibu yang terhormat, bahwa penguatan demokrasi di daerah dan partisipasi politik bukan saja menjadi tanggung jawab tunggal lembaga penyelenggara pemilu, tetapi menjadi tanggung jawab kita bersama. Karena itulah kemudian Bapak Ibu paham betul bahwa suksesi kepemimpinan daerah tentang pemilihan kepala daerah. Karena itulah kemudian sekali lagi penguatan demokrasi daerah, partisipasi politik bukan saja menjadi tanggung jawab kami, bukan saja menjadi tanggung jawab penyelenggara pemilu, begitu juga bukan saja menjadi tanggung jawab
lembaga-lembaga pemerintah, tapi menjadi tanggung jawab kita semua. Kayak itu kemudian di sini ada hibah penyelenggaraan pilkada kepada Bapak Ibu KPU dan Bawaslu, hibah pengabanan pelaksanaan pilkada kepada Bapak Ibu aparat TNI dan Polri, penyediaan narasumber dalam rangka penguatan demokrasi dan partisipasi politik, kemudian penguatan organisasi kemasyarakatan. Bapak Ibu yang terhormat, lanjut. Nah, perlu kami sampaikan, sedangkan program-program lain yang tadi kami sampaikan dari demokrasi prosedural ke demokrasi substansial, ada tugas kita di daerah dan ada tugas di pusat. Karena itulah kemudian sampai poin yang kedua tadi, yang ketiga tadi menjadi kewajiban pemerintah daerah. Bapak Ibu yang terhormat, untuk menerjemahkan kegiatan-kegiatan tersebut, di tahun 2022 kami sudah melakukan kegiatan dengan pagu anggaran 2022, kemudian realisasi 2022 dan seterusnya dengan 17 kegiatan, 10 kegiatan dan 5 program. Itu baru kami bisa terjemahkan dari apa yang diharapkan dari demokrasi prosedural ke demokrasi substansial. Lanjut. Tahun 2023 yang sedang berjalan ini terjadi penambahan yang signifikan anggaran kami di Satuan Bangsa dan Politik, yaitu sebesar 81.337 dengan 11 kegiatan, 22 kegiatan, 6 program, di mana yang 81 miliar ini lebih ini akan diarahkan kepada rekan-rekan kami dalam rangka penyelenggara pemilu kepala daerah, pemilihan kepala daerah. Seperti yang kami sampaikan tadi, poin 3 tentang demokrasi prosedural ke demokrasi substansial. Inilah investasi pemerintah daerah dalam rangka pencapaian menjadi demokrasi substansial. Selamat bergabung Pak Artana, Pak Artana. Kemudian 2024 karena pemilu, dana yang 81 miliar ini diupayakan kita bisa transfer tahun 2023 sehingga menjadi satu kesatuan tahun 2024, karena kegiatan ini sesungguhnya mulai pemilihan kepala daerah tahapan itu mulai November Desember, selanjutnya Januari 2024 sampai 27 November 2024. Pagu anggaran dan setelah terus 2024 yang 81 ini adalah anggaran di tahun 2023 lanjut ke 2024 dengan 24 dengan 11 kegiatan, 6 program, 11 kegiatan, 24 kegiatan. Lanjut. Rincian program kegiatan. Ini saya perlu sampaikan sesuai dengan pagu anggaran 2024, sementara kami butuhkan di 17.669 juta lebih dengan program yang tadi sudah kami sampaikan. Lanjut. Bapak Ibu yang terhormat, dalam menerjemahkan program kegiatan Badan Satuan Bangsa dan Politik, kami coba mengemas jenis layanan untuk menghindari tatap muka langsung antara kami dan masyarakat yang perlu layanan.
yaitu bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik, pelayanan pelaporan, sistem informasi situasi daerah. Yang kedua, rekomendasi kuliah kerja nyata dan praktek kerja lapangan dan seterusnya. Ini sesuai dengan bidang-bidang yang ada di kami di Kesatuan Bangsa dan Politik. Lanjut. Nah, dengan model begini, dengan sistem barcode ini, harapan kita masyarakat langsung melakukan untuk mendapatkan layanan. Tidak mesti ke kantor Kesbangpol, kecuali di wilayah tertentu mungkin wifi-nya tidak berfungsi, itu bisa langsung melakukan pelayanan ke Kesatuan Bangsa dan Politik. Lanjut. Inilah model-model layanan kami. Lanjut. Terus terakhir, ini model-model layanan kami dalam rangka mempermudah pengertian dan terima kasih Bapak Ibu yang terhormat. Itulah model-model layanan kami dan program kami 2023-2024. Dan sesungguhnya investasi pemerintah di Kesatuan Bangsa dan Politik ini sangatlah banyak karena dieksekusi oleh dinas-dinas kita yang ada di Kabupaten Badung, begitu juga yang dieksekusi oleh rekan-rekan di kantor agama, ada di Kodim 16 Badung, di Polri, Polres Badung, Polres Denpasar, kemudian ada di kecamatan masing-masing. Bapak Ibu yang terhormat, itu kami sampaikan sekali lagi, penguatan kita satu sama lain menjadi penting dalam rangka respon kita menyelenggarakan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik. Bapak Ibu yang terhormat, perlu kami informasikan sampai saat ini komunikasi kita sangat produktif dalam rangka respon positif kita kepada hal-hal yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Dan itulah kemudian sekali lagi pada forum yang baik ini, harapan kami dari kepada Bapak Ibu, arahkan semua kegiatan kita sehingga apa yang menjadi harapan pemerintah pusat, yaitu demokrasi prosedural, bisa mencapai ke demokrasi substansial. Bapak Ibu yang terhormat, itu sekali lagi saya mohon maaf atas keterbatasan kami sebagai pengampung urusan Kesatuan Bangsa dan Politik. Karena itulah kemudian kehadiran Bapak Ibu, lembaga-lembaga Bapak Ibu menjadi penting dalam rangka penguatan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik di Kabupaten Badung. Bapak Ibu yang terhormat, demikian telah kami sampaikan. Kemudian hari ini kita bisa diskusi bersama dalam rangka memperkuat kita semua. Dan kalaupun nanti sebentar tidak bisa kami respon, kami bisa respon dengan WA, dengan informasi apa saja. Yang penting komunikasi kita produktif dan kami setiap saat menerima masukan, kontribusi sehingga urusan Kesatuan Bangsa dan Politik di Kabupaten Badung bisa terwujud dengan baik, minimal setara dengan standar nasional kita. Bapak Ibu yang terhormat, seperti demikian dalam tanya jawab tadi, mohon masukan-masukan dari Bapak Ibu yang terhormat. Saya mulai dari Bapak Ibu utusan dari Bapeda. Kepada yang terhormat, utusan dari para Bapeda Badung, silakan. Siap. Yang terhormat Inspektur Kabupaten Badung, yang kami hormati Kepala Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Badung, yang kami hormati para pejabat struktural dan fungsional perencana pada Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, yang kami hormati Ketua KPU,
Yang kami hormati Ketua Bawaslu, yang kami hormati para pimpinan asosiasi profesi, lembaga kemasyarakatan di Kabupaten Badung, serta seluruh peserta forum perangkat daerah, lintas perangkat daerah yang kami hormati pula. Om Swastiastu. Rasa angayu bagio kita panjatkan kehadapan Ida Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas asung kertawaro negrahanya, maka pada hari ini kita dapat bertatap muka secara virtual pada forum perangkat daerah, lintas perangkat daerah dalam keadaan sehat dan berbahagia pada hari ini Jumat 24 Februari 2023. Hadirin yang kami hormati, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, mengamanatkan agar seluruh perangkat daerah melaksanakan forum perangkat daerah, lintas perangkat daerah, wadah untuk penampungan dan penjaringan aspirasi masyarakat, serta sebagai wahana antar pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan perangkat daerah sebagai perwujudan pendekatan partisipatif perencanaan pembangunan daerah. Selanjutnya, adapun tujuan dari penyelenggaraan forum perangkat daerah ini antara lain: 1. Menyelaraskan program dan kegiatan hasil musrenbang RKPD Kabupaten di kecamatan. 2. Mempertajam indikator serta target kinerja program dan kegiatan perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah. 3. Menyelaraskan program dan kegiatan antara perangkat daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan prioritas pembangunan daerah. 4. Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing perangkat daerah. Berkenaan dengan hal tersebut, kami sampaikan beberapa hal untuk bisa dijadikan pedoman acuan di dalam pelaksanaan forum perangkat daerah, antara lain: A. Sasaran RPJMD dan tema pembangunan daerah Kabupaten Badung. Perencanaan pembangunan daerah tahun 2024 difokuskan pada pencapaian sasaran-sasaran dengan target-target indikator kinerja utama IKU tahun ketiga RPJMD semesta berencana tahun 2021-2026 serta tema dan prioritas pembangunan daerah yang telah ditetapkan pada rancangan awal RKPD tahun 2024, yaitu dengan tema percepatan transformasi ekonomi, investasi daerah, peningkatan stabilitas perekonomian, dan daya saing daerah. B. Prioritas pembangunan. Prioritas pembangunan daerah: 1. Pangan, sandang, dan papan. 2. Kesehatan dan pendidikan. 3. Jaminan sosial dan ketenagakerjaan. 4. Adat, agama, tradisi, seni dan budaya. 5. Pariwisata. Dalam rangka mewujudkan sinergitas pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten, maka selain kelima prioritas tersebut, pembangunan daerah Kabupaten Badung juga diprioritaskan pada bidang-bidang sebagai berikut. 6. Infrastruktur. 7. Tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. 8. Penataan ruang, kawasan pemukiman dan pengendalian penduduk, serta 9. Lingkungan hidup dan kebencanaan. Tema dan prioritas pembangunan daerah tersebut
pada dasarnya merupakan implementasi dari visi dan misi sasaran yang telah tertuang dalam RPJMD Semesta Berencana tahun 2021-2026. Dengan tema dan prioritas pembangunan daerah tersebut, diharapkan usulan kegiatan yang menjadi prioritas perangkat daerah mengarah pada fokus pembangunan daerah tahun 2024 yang meliputi transformasi ekonomi dan investasi daerah serta peningkatan stabilitas ekonomi dan daya saing daerah. Dalam pengajuan usulan, kegiatan perangkat daerah diharapkan juga memperhatikan pendekatan-pendekatan antara lain. 1. Pendekatan kewenangan pemerintah daerah. 2. Penerapan prinsip serta bidang prioritas PPNSB yang diselaraskan dengan visi, misi, dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Badung sesuai dengan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung tahun 2021-2026. 3. Penentuan skala prioritas usulan kegiatan dengan pendekatan ketersediaan pagu tahun 2024 dengan berpijak pada pagu anggaran APBD tahun 2023. Antara lain, belanja wajib dan mengikat, gaji dan tunjangan PNS, pemeliharaan sarana prasarana kantor, upah tenaga kontrak, dan lain-lain. 4. Program kegiatan dalam rangka mendukung keamanan dan ketertiban serta pelaksanaan hajatan politik pada tahun 2024. 5. Memperhatikan dan mengakomodir aspirasi masyarakat yang sudah disampaikan melalui Forum Musrenbang RKPD Kabupaten Badung di Kecamatan tahun 2023. 6. Memperhatikan pokok-pokok pikiran Dewan yang sudah disampaikan melalui sistem SIPD dan e-hibah oleh anggota Dewan. 7. Berorientasi pada pencapaian sasaran utama daerah yang diukur dengan indikator kinerja daerah dengan target capaian tahun 2024. Dengan pendekatan-pendekatan tersebut dalam penilaian kewajaran usulan kegiatan perangkat daerah, diharapkan proses pembahasan usulan perangkat daerah dapat lebih terarah serta fokus untuk pencapaian target-target yang ada. Hadirin yang kami hormati, demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Dengan harapan melalui forum perangkat daerah, lintas perangkat daerah tahun 2023, semoga dapat menghasilkan renja perangkat daerah yang berkualitas dan mampu memenuhi target-target yang sudah ditetapkan pada RPJMD Kabupaten Badung. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapeda saya wakili atas arahan pagi hari ini. Saya yakin dan percaya arahan Pak Bapeda sangat bermanfaat bagi kami untuk langkah selanjutnya kami mengambil urusan kesatuan bangsa dan politik. Kami sekarang lanjut ke rekan dari Inspektorat. Mohon Bapak Ibu yang mewakili. Om Swastiastu Pak Kabar. Selamat pagi semuanya Bapak-bapak, Ibu-ibu yang ikut hadir dalam forum Renja Niki. Saat ini saya mohon maaf sebelumnya karena pada kesempatan ini saya pejabat fungsional di Inspektorat Kabupaten Badung yang ditugaskan sama Bu Inspektur untuk ikut hadir dalam acara Zoom meeting Niki. Seperti yang disampaikan sama Pak Kabid Bapeda bahwa penyusunan renja dimulai dengan indikator daripada daerah. Berdasarkan dari hasil yang kami lakukan selama ini dalam melakukan review terhadap renja Kesbangpol, ada beberapa hal yang perlu dicermati. Jangan sampai yang sudah pernah kita review tidak terulang lagi. Yaitu terkait dengan penajaman indikator, itu juga yang sudah disampaikan sama Pak Kabid Bapeda. Yang kedua, penyajian daripada isu-isu strategis jangan hanya formalitas, harus disinergiskan dengan program dan kegiatan. Itu.
dari yang kami lakukan di situ, di samping yang ketiga lagi yang satu saya sampaikan, terkait dengan target-target yang akan disajikan dalam RKA. Karena di sini nantinya, Renja ini adalah menjadi acuan dalam penyusunan nanti RKA-nya. Untuk itu, kami dari Inspektorat mengharapkan antara penyajian indikator, target, maupun daripada program dan kegiatan agar disesuaikan dengan Renja. Dikembangkan dari Inspektorat Pakaban. Untuk itu, yang akhiri dengan Pramusanti, Hum Santi Santiho. Baik, Bu utusan dari Bu Inspektur yang terhormat. Kritik ke Bu Jero. Tentang tugas kami, apalagi hari ini kami didampingi oleh sekretaris, kemudian pejabat nasional, perencana, ada kabit-kabit lengkap untuk mendampingi, mendengar penegasan Ibu dari Inspektorat. Mudah-mudahan ke depan kami sudah berupaya menggunakan Kemendagri 0050, tetapi tetap saja kami adalah manusia, Bu Inspektur. Pendampingan Ibu menjadi penting dalam rangka semua kita aman, tetapi apa tujuan demokrasi prosedural ke demokrasi substansial dapat terpenuhi, tidak kemudian melanggar aturan yang lebih tinggi. Dan pendampingan ini harapan kami selama ini sangat produktif oleh Ibu dari Inspektorat, dan itulah kemudian untuk tidak bosan-bosannya bersama kami sehingga semua kita aman dalam rangka capaian pemerintah daerah kita. Terima kasih Bu Inspektur. Kemudian saya akan mulai dengan kawan kita Pak Bawaslu Bandung. Silakan. Baik, terima kasih Pak Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kaban dan peserta Bandung hari ini. Terima kasih sudah memfasilitasi kegiatan yang sangat penting ya untuk kami, sekaligus laporan dari lembaga kami di Bawaslu Bandung saat ini dalam rangka kita perpak turun lapangan untuk calon DPD masih berjalan sampai tanggal 26 ke depan, dan semua prosedur yang mesti harus dilakukan sesuai dengan hasil perpak. Nah, terus yang kedua kaitannya dengan coklit, termasuk tahapan hukum daerah di Bandung kita kawal, pastikan data pemilih yang menjadi basic dari perhelatan politik di hari menghitung nanti. Kita pastikan awal sesuai dengan prosedur PKPU terkait dengan pemungutan data pemilih kita sudah lakukan dengan melibatkan jajaran di kecamatan, desa, kelurahan. Dalam hal ini masih berjalan Pak Kaban, dan juga peserta rapat sebagai bentuk pemberitahuan atau laporan dari lembaga kami. Nah, di internal kami ada tenaga yang masih menjadi PR kita pada saat pelaksanaan untuk di penghitung. Itu kebutuhan kita menyesuaikan dengan jumlah TPS. Jumlahnya 1.621 TPS, kurang lebih ya. Kita siapkan dan nanti sumber daya di masing-masing TPS. Itu nanti kita ke depan di tahun 2024. Nah, yang berikutnya adalah dengan kegiatan lain di internal masih berjalan sesuai dengan internal kami. Nah, untuk topik yang dibahas karena ini ada sangkut pautnya dengan keberadaan penyelenggaraan pemilu ini,
semua stakeholder terkait wajib terlibat. Gitu. Kita juga sudah melakukan apel siaga terkait dengan penyelenggaraan pemilu damai yang kami selenggarakan hari Senin kemarin, memastikan penyelenggaraan pemilu itu berjalan dengan damai, sesuai dengan harapan kita, tidak hanya secara prosedur sesuai dengan harapan Pak Kaban, tapi secara substansial memang betul Tuan Pemilu ini memastikan penyelenggaraannya berjalan dengan berjurdil, juga akuntabilitas untuk publiknya juga bisa bertanggungjawabkan. Nah, terutama keberhasilan pemilu tidak hanya bisa diukur oleh satu lembaga tertentu. Ya, saya terima kasih ini dari dukungan Pak Kaban ya. Belum suka tidak hanya terkait dengan pemilu, tetapi terkait dengan pilkada. Sudah barang tentu ada hal-hal yang kita mantan di kes bank juga. Yang pertama kaitan dengan suksesnya penyelenggaraan pemilu. Kami siap mendukung di internal kelembagaan kami dengan mempersiapkan semua langkah-langkah yang mesti harus dipersiapkan, termasuk persiapan kita menuju pilkada 2020. Ini terima kasih Pak Kaban sudah secara konsisten mendukung penyelenggaraan pemilu bisa berjalan dengan baik, terutama di pilkada. Nah, dan khusus terkait dengan apa yang menjadi atensi kita bersama ya, dari unsur keamanan, dari ketahanan negara kita, khususnya di Bandung, kita setuju ya, memastikan melakukan gerakan-gerakan yang memang membangkitkan jiwa-jiwa nasional ya, itu kita perlu berkukuh lagi, terutama di insan milenial ya, memang ada kebutuhan-kebutuhan yang kita padatkan di dalam kegiatan sosialisasi, karena kami akan melakukan kegiatan hal yang serupa yang memang menjadi tugas kita bersama, tidak hanya terkait dengan penyelenggaraan pemilu, tetapi ada hal yang holistik yang kita sama-sama harus memastikan pemilu itu berjalan dengan damai ya, tidak hanya dari pemerintah, mana polisi, TNI, Polri, tetapi ada invisible hand yang harus terlibat di dalamnya. Kegiatan-kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan, nasionalisme itu kita pastikan kita kawal bersama, karena berpotensi juga menjadi titik rawan kita dalam penyelenggaraan pemilu. Nah, mudah-mudahan di Bandung hal-hal yang sifatnya suku, ras, adat, agama itu sudah selesai lah. Mudah-mudahan tidak terjadi hal-hal yang memang kita tidak inginkan. Saya pikir seperti itu Pak Kaban menghadap peserta rapat yang telah ikut rapat pada hari ini. Terima kasih. Kembalikan kepada Pak Kaban. Tutup dengan para mesanti. Om Santi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak Ketua Bawaslu, apresiasi apa yang Pak Bawaslu sampaikan nanti akan direspon oleh bidang-bidang kami masing-masing. Kemudian saya mohon maaf kepada Pak Sahli, Pak Gong nanti terakhir akan kasih memberikan masukan arahan. Kemudian dia bergerak ke kawan-kawan teknis yang lain. Kemudian saya geser ke kawan dari KPU. Siap, Pak. Silakan silakan. Sini aja nomor ini ketua KPU. Oke, selamat pagi semuanya. Jadi Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semua, budaya rahayu. Yang kami hormati Pak Kaban, satu desa aja ya. pengampu kegiatan serta seluruh anggota rapat meeting pada pagi hari ini. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia menjalankan aktivitas kita. Yang pertama kami sampaikan apresiasi kepada Pak Kaban selaku pengampu dan memfasilitasi dari kegiatan-kegiatan yang selama ini kami lakukan. Yang pertama, kami menyampaikan bahwa per akhir Maret ini kami akan pindah. Jadi dalam rangka
pemerintah Kabupaten Badung. Jadi terima kasih dari Pak Kaban, dari Bapeda, luar biasa fasilitasinya. Kami akan dibangunkan gedung baru sekretaris ya, Kabupaten Badung bersama Bawaslu. Jadi ini pertama kalinya dalam satu kawasan dibangunkan 2 gedung penyelenggara pemilu, KPU dan Bawaslu, yang dinamakan menjadi Geraha Pemilu di Kebo Ibu ini. Jadi di tempat yang sama, di kantor kami yang sekarang ini akan dibangunkan gedung baru. Nah, berikutnya dalam proses itu, per akhir Maret kami akan mulai pindah ke gedung LPSE. Jadi mohon izin Pak, kebetulan kami lihat di layar ada dari Kanwil Agama di sebelahnya. Jadi semoga dengan kami pindah ke sana, tim KPU Badung semakin religius lah. Jadi pagi-pagi bisa upacara, kemudian dipimpin doanya. Nah, kami akan pindah ke sana pas di selatan Balai Budaya di Kota Mandala. Di sana kami akan beroperasi sampai nanti di Oktober 2023. Astunggaro sudah selesai dan gedungnya sudah bisa ditempati. Nah, yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kami sekarang ini melakukan 2 tahap kegiatan. Yang pertama, verifikasi faktual yang tadi sudah sempat disampaikan oleh Pak Ketua Bawaslu Kabupaten Badung, di mana kita di Badung ada 18 bakal calon yang para pendukungnya ada di Kabupaten Badung. Dari 17 ini, 4 bakal calon itu sudah tuntas menyelesaikan verifikasi faktual. Jadi tim kami harus ke rumah-rumah memastikan dukungan dari para pendukung bakal calon DPD ini untuk nanti bisa lolos. Kalau lolos baru mereka bisa mendaftar di tanggal 1 sampai 14 Mei 2023 ini. Jadi mekanismenya berbeda dengan 2019. Kalau 2019 mereka mendaftar, kemudian baru menyerahkan dukungan. Kalau sekarang tidak. Jadi dukungan dulu dipastikan, mereka memiliki pendukung, kemudian diverifikasi oleh KPU. Ketika sudah terpenuhi dukungannya, baru mereka bisa mendaftar di tanggal 1 sampai 14 Mei 2023. Nah, berikutnya kegiatan yang kedua yang saat ini kami lakukan adalah tahap coklat, yaitu verifikasi terhadap data pemilih. Prosesnya pengedaran data pemilih ada 1.481 TPS serta petugas pantarlih yang kita sudah lantik kemarin di Badung bertugas dari tanggal 12 Februari sampai nanti 14 Maret. Maka dari itu, dalam kesempatan ini kami mohon izin menyampaikan informasi bahwa tolong dibantu disampaikan informasi kepada seluruh warga masyarakat, kerabat-kerabat terdekat, khususnya warga Badung, untuk bisa menerima petugas pantarlih kami yang akan datang ke rumah-rumah warga untuk melakukan coklit, pencocokan dan penelitian, memberikan stiker bahwa Bapak Ibu sudah sah terdaftar sebagai pemilih untuk nanti ikut sebagai pemilih di 14 Februari 2024 pemilu serentak, memilih presiden, wakil presiden. Jadi ada 5 laporan nanti, presiden, wakil presiden, DPR RI, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. Itu kemudian mohon izin nanti untuk bisa menerima petugas pantarlih kami, termasuk untuk mengecek. Jadi KPU RI sudah membuat aplikasi yang namanya DPT online. Bapak Ibu bisa klik di Google, mengklik DPT online. Kemudian di sana nanti akan muncul aplikasinya, masukkan nomor NIK Bapak Ibu, masukkan nomor NIK-nya, nanti akan muncul apakah sudah terdaftar di TPS berapa, akan muncul dia. Kalau belum, mohon nanti disampaikan kepada para petugas kami yang ada di desa-desa atau petugas pantarlih, atau bisa juga diinformasikan kepada tim kami di KPU. Jadi ini dalam rangka mensukseskan tahapan kepemiluan Bapak Ibu sekalian. Dalam kesempatan ini kami sampaikan bahwa tahapan coklat sekarang ini menjadi peran penting untuk semua warga bisa didata sebagai pemilih. Jadi kalau memiliki kerabat atau anak-anak, ponakan, minimal kelahiran di 14 Februari 2007 itu wajib untuk didata, karena 14 Februari 2024 itu akan sah sudah sebagai pemilih karena usianya sudah 17 tahun. Jadi minimal kelahiran 14 Februari 2007. Mungkin bisa diinformasikan nanti untuk kami data. Nah,
Demikian pimpinan Pak Kaban yang kami hormati, beberapa informasi dari kami. Mudah-mudahan atas sinergitas kita bersama, semua tahapan penyelenggaraan pemilu tahun 2024 khususnya di Kabupaten Badung bisa terlaksana dengan baik. Begitu pula dengan tahapan pelaksanaan pilkada serentak yang akan diagendakan di tanggal 27 November 2024, tetapi saat ini belum keluar dari KPU-nya. Dari KPU RI juga belum menentukan atau memutuskan tanggal tersebut, jadi masih dalam proses perencanaan. Tetapi luar biasa fasilitasi dari Pak Kaban, kami sudah melakukan perancangan terhadap anggaran hibah pilkada nanti sebesar 47,6 miliar. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga selalu dalam keadaan sehat. Mohon kurang berkenan kami tutup dengan puja Santi Om Santi Santi Om. Sukses semua. Terima kasih Pak Ketua, apresiasi sudah hadir langsung bersama kami. Kemudian saya yakin dan percaya bapak-bapak yang lain telah mengikuti perkembangan ke pemilu kita 2024 dan kemudian kepala daerah 2024. Dan itulah menjadi penting kita berkontribusi sesuai dengan kewenangan kita masing-masing. Seperti apa sering kami sampaikan bahwa kita berkontribusi tanpa intervensi karena masing-masing kita punya kewenangan. Terima kasih Pak Ketua. Saya lanjut ke Pak Keamanan sekarang. Tadi sudah penyelenggara. Sekarang mohon Pak Keamanan, Pak Dandim 1611. Silakan. Pak Dandim 1611. Mohon di absen di link ini ya. Swastiastu Pak Dandim 1611. Sinyalnya. Atau saya bergeser ya siap Pak. Swastiastu Pak Kabadan, Swastiastu. Yang terhormat Kabadan, terus rekan-rekan instansi terkait yang ikut kegiatan forum ini, kami dari Kodim Badung atas izin dari Pak Kasdim mewakili beliau karena Pak Dandim sekarang lagi sudah kosong. Kami diperintah mewakili kegiatan ini. Pada prinsipnya Kodim Badung dalam hal pelaksanaan mendukung kegiatan pilkada dan 2024 kami siap untuk pelaksanaan tersebut. Kami mohonkan kepada semua perangkat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan ini dalam proses pelaksanaan pendataan terkait dengan pemilu, pelaksanaan pemilu dilaksanakan dengan baik sehingga di kemudian hari tidak akan terjadi permasalahan yang akan dapat mengganggu atau menghambat prosesnya jalan pemilu tersebut. Kami mohon kepada semua rekan-rekan yang terlibat di dalam ini, mohon diperhatikan betul teknis pelaksanaan tersebut dengan baik. Demikian yang kami sampaikan, kami harapkan Kabadan supaya bisa terlaksana dengan baik. Terima kasih, selamat pagi. Terima kasih Pak yang wakili Pak Dandim 1611 Badung. Bagaimanapun juga sesuai dengan informasi yang kami dapat bahwa beliau sudah mengajukan hibah untuk pengamanan 2024. Bagi rekan kami Pak Bapeda, Bu Inspektur, kami sedang proses verifikasi internal kami. Nanti mungkin kami akan setelah selesai kami verifikasi di internal, kami akan dorong ke rekan kami di Inspektorat dan Bapeda. Bapak yang wakili Pak Dandim, terima kasih. Kemudian saya bergeser ke Pak Kasat Intel Polres Badung. Pak Kasat Intel Polres, silakan. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Baik, terima kasih pimpinan forum ini Pak Kaban. Yang terhormat tentu Pak Kaban, kemudian senior kami Pak Bung, Komandan izin, dan semua yang hadir pada kesempatan forum pagi hari ini yang bisa sebutkan satu persatu.
Terima kasih Niki. Yang pertama tentu puji syukur kalau kita bacakan dan yang lewat karena pada pagi hari ini kita dapat bertemu di tapi melalui Zoom. Jadi kita harus beri kekuatan dan kesehatan dalam melakukan tugas juga untuk keluarga kita berada. Kemudian mohon izin untuk Pak Kaban, ini ada titipan tadi dari Pak Kapolres setelah kami kegiatan di Pasar Mui. Coba tanyakan ke Pak Kaban itu kapan lagi ada kegiatan sekolah-sekolah gitu. Coba Kaban. Iya, jadwalkan Pak. Kami sampaikan kemenang. Terus izin tadi sudah disampaikan oleh Pak Bung, nanti silakan mohon yang tidak ada lagi sudah disampaikan oleh Pak Bung. Kemudian terkait yang disampaikan oleh Bapak Kapan tadi masalah indikator itu memasuki tahapan politik. Tahun politik ini pasti akan ada riak-riak pada mudah-mudahan tidak ada seperti riak-riak tersebut, tapi tetap yang disampaikan terkait dengan indikator masalah konflik sosial dan politik. Tentunya seperti mungkin yang contohkan kemarin yang informasi dari Pak Kaban sendiri terkait di Mengui itu yang yang kemarin di Mengui ya itu itu memang terkait masalah adat, tapi dia kemarin koordinasi dengan di Ketban juga Pak Sedi Jaya dan Jaya itu tetap mohon didorong juga ke dinas atau ke bagian yang kiranya bisa mengundang dari para tokoh ataupun masyarakat yang bersengketa pada saat itu. Jadi kemarin dari Pak Sedi Jaya sudah disampaikan dan didorong ke dinas kebudayaan. Itu terima kasih. Ini kenapa kami sampaikan, karena di tahun politik ini tentunya sekecil apapun permasalahan di masyarakat, baik itu konflik sosial, adat dan sebagainya, ekonomi juga, itu dari awal biar bisa kita antisipasi. Kemudian untuk berikutnya itu komunikasi sudah berjalan sangat baik. Pak Kaban dan teman-teman juga dari Ketban sudah komunikasi dengan kami, kemudian dari teman-teman KPU dan Bawaslu juga sudah komunikasi dengan kami. Tentunya terkait komunikasi, koordinasi dan kolaborasi akan terus kita pancarkan, kita tingkatkan sehingga menjelang sampai dengan nanti di tahun 2024 itu akan aman, lancar dan sukses. Demikian harapan dan teman-teman semua yang disampaikan tentunya yang terakhir komunikasi, koordinasi dan kolaborasi harus kita pancarkan. Demikian jangan dengan salam kepada kita. Baik, Pak Kasat Intel Polres Bandung, terima kasih informasi kerjasamanya selama ini. Kita saling bersinergi, berkontribusi dalam rangka memaksimalkan fungsi kita masing-masing. Terima kasih sekali lagi. Kemudian untuk salam Pak Kapolres, segera mungkin kita akan lakukan kegiatan-kegiatan yang mengajak beliau ke anak muda kita, sehingga ada penghiburan pribadi anak muda kita kepada pimpinan-pimpinan daerah kita. Terima kasih Pak Kasat Intel.
Saya bergeser ke Baglok Polresta Denpasar. Bagian logistik Polresta Denpasar. Baik Bapak Ibu, saya bergeser ke Kepala Kantor Kemenag. Baik, terima kasih Pak Abang. Silakan Pak. Salam sehat Pak Abang. Om Swastiastu. Yang saya hormati tentunya Bapak Ibu para peserta meeting pada hari ini. Semoga kita semua selalu dalam sehat. Bapak Ibu, pada hari ini saya menyampaikan bahwa koordinasi kami terkait dengan tusi kami di Kementerian Agama, khususnya dengan jajaran pemerintah Kabupaten Badung yang pada hari ini dengan Pak Kaban ini sudah luar biasa. Kami sangat mengapresiasi, di mana tugas kami salah satunya yang sering kami komunikasikan yaitu terkait dengan kerukunan umat beragama, di mana rekan kerja kami ada FKUB yang pada hari ini juga sudah luar biasa komunikasi koordinasinya, dan peran aktif kami di Kementerian Agama salah satunya untuk mendukung program kerja FKUB di bawah binaan Bapak Kaban. Kami laporkan kepada Pak Kaban bahwa kami memberikan sumbangsih dari pemerintah pusat dari Kementerian Agama, uang operasional langsung harus sudah cair Pak Kaban, sehingga harapan kita dengan uang motivasi yang tidak seberapa besarnya itu bisa lebih memotivasikan para pemimpin kita, tokoh umat beragama yang mengempu keberadaan umat kita agar seperti tadi hangat sekali pembicaraan kita terkait dengan pesta demokrasi 2024 nanti yang pada hari ini sudah mulai hangat-hangatnya. Kita tidak mau tentunya bahwa kerukunan umat beragama itu terganggu hanya oleh urusan-urusan yang berbau politik. Jadi di beberapa kesempatan kami sudah bertemu dengan para tokoh umat beragama, bagaimana kerukunan umat beragama di Bandung itu tetap terjaga, tali persaudaraan kita tetap kita jaga. Sekarang tentu ini bukan tugas pemerintah saja, tapi semua lini khususnya yang berada di Bandung ini agar kondisi politik itu tidak mencampuri atau tidak sangat berpengaruh kepada kerukunan umat beragama. Itu kami selalu akan koordinasikan dengan Pak Kaban, tetap meminta dukungan dan motivasi. Kami siap berkoordinasi, apa-apa yang kami perlukan pada kami akan kami selalu koordinasikan dengan Pak Kaban dan seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Badung tentunya, agar bagaimana seperti yang saya laporkan tadi, kerukunan umat beragama tetap terjaga di Kabupaten Badung. Dan tadi Pak Kaban sudah menyampaikan bahwa pendapatan kita di Badung punya dari pariwisata, dan itu peran daripada kerukunan umat sangat berperan, sehingga itu menjadi tugas kita bersama. Itu Pak Kaban, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas koordinasi Bapak dan bimbingan anak selama ini, sehingga kami di Kementerian Agama sampai saat ini kami lakukan bisa melaksanakan tugas sesuai dengan visi kami dan koordinasi dengan lintas sektoral kami di pemerintah Kabupaten Badung. Terima kasih Pak Kaban, selamat bekerja untuk ibu semua. Terima kasih Pak Kepala Kemenag. Semangat Pak. Ya Pak. Sayu karena Bapak mengemban tugas yang sangat strategis dalam rangka menjaga anak Badung ini ke depan, khususnya di bidang keagamaan, dengan memperkuat kerukunan di antara kita sebagai bentuk warisan anak bangsa kita yang ada di Kabupaten Badung ini. Terima kasih Pak Kepala, terima kasih. Siap Pak. Kemudian kami lanjutkan kembali ke Balong Badan Logistik.
ada internet kayaknya gini tadi ada tulisan. Bapak Ibu yang terhormat, Bapak Ibu yang terhormat, namun soal teknis saya sedikit bagi rekan kami Pak Kasatpol PP. Halo, dengar suara kami? Siap. Hadir. Mewakili. Ya, terima kasih atas waktunya Pak Kaban. Yang terhormat Pak Kaban ya, selaku pimpinan sidang, demikian juga unsur pimpinan di di Kesbangpol ya, yang kami hormati sudah tentu. Demikian juga yang kami hormati ya dari dinas vertikal ya, seperti Kodim, Polres dan yang tidak dapat kami sebutkan ya sudah tentu. Kemudian rekan-rekan ya yang berbahagia semua yang mengikuti Zoom meeting ini yang kami banggakan dan hormati sudah tentunya. Kaitannya dengan bahwa apa yang disampaikan oleh Bapak Kaban tadi adalah isu strategis adalah bagaimana kewaspadaan terhadap konflik tadi ya. Di sini kita sudah tentu sebagai mitra dan sinergi dalam tugas terhadap bagaimana penyelenggaraan dari pilkada dan pemilu itu berjalan dengan baik sudah tentu, berjalan dengan aman sudah tentunya, satu keinginan kita semua yaitu sukses pelaksanaan dan sukses hasil sudah tentu seperti itu. Karena dengan itu bahwa kami ya, mempunyai visi bahwa bagaimana sesuai dengan Permendagri 26/2020 bahwa Satpol PP mempunyai visi penyelenggaraan ketertiban umum, penyelenggaraan ketentraman dan perlindungan masyarakat ya seperti itu. Dan oleh sebab itu ya dengan itu bahwa selain Satpol PP, ya, selain itu kita bersinergi juga terhadap Satlimas. Kebetulan kami di Satpol PP juga mengampu daripada tugas-tugas atau memperdayakan terhadap Satlimas tersebut. Dan dalam kesempatan ini ya, bagaimana kita tahu bahwa untuk pengamanan di tingkat paling rendah ya di desa ya keterlibatan dari unsur masyarakat yaitu Satlimas itu sendiri. Dalam kesempatan ini kami mohon juga ya dalam kesempatan yang baik ini yang sudah difasilitasi oleh Kesbangpol untuk menyampaikan ya, beberapa hal yang menjadi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Kami mohonkan ya kepada tim verifikasi ya, verifikasi anggaran ya, baik itu dari kecamatan maupun dari Bapeda maupun dari dinas BSD, bagaimana memperdayakan Satlimas itu di desa. Kita tahu bahwa di desa menggunakan dana APBD sudah tentu sudah dikondisikan terhadap dana operasional terhadap Satlimas di desa. Namun demikian untuk Satlimas di kelurahan ini karena ini adalah
di bawah UPD kecamatan, yaitu manakala lurah-lurahnya mengusulkan dana operasional daripada Satdimas mohon diakomodasi. Demikian sehingga kegiatan-kegiatan pemberdayaan Satdimas, ya, terutama pengamanan pemilu dan pilkada 2024 ini dapat terlaksana dengan baik dan keikutsertaan Satdimas itu dapat berjalan dengan baik, sudah tentu dibarengi dengan dana operasional anggaran yang memadai untuk kegiatan tersebut. Dan oleh sebab itu, ya, dalam kesempatan ini yang mohonkan sekali lagi adalah mendorong pemberdayaan Satdimas dalam ikut serta dalam pengamanan pemilu dan pilkada di tingkat desa maupun kelurahan. Demikian yang sampaikan, dalam kesempatan ini kurang lebih mohon maaf. Saya tutup akhiri dengan Rama Sandi Om Sandi Om. Terima kasih Pak Kabar. Terima kasih rekan-rekan dari Satpol PP, terima kasih atensinya dalam rangka pemilu 2024 ini. Kami bagaimanapun juga Bapak Ibu sangat dari Pak Satpol PP sangat besar sekali kontribusinya dalam rangka menjaga atribut APK, kemudian alat-alat sosialisasi. Sehingga itulah kemudian harapan kita ke depan bagi rekan Bapeda, bagi rekan dari Inspektorat, kiranya apabila dari kawan kita dari Satpol PP mengajukan anggaran untuk kebersihan wilayah, kemudian penurunan alat sosialisasi, penurunan alat APK dan seterusnya, mohon untuk diakomodasi. Saya pikir demikian, terima kasih rekan Satpol PP. Saya bergeser ke kawan-kawan kecamatan. Mungkin kecamatan ada yang bisa mewakili salah satunya. Kecamatan Butuh. Ada di situ. Kecamatan Ampel Semang. Kecamatan Ampel Semang. Kecamatan Selatan. Kecamatan Selatan. Kecamatan Selatan. Ya, selesai. Tidak ada. Bapak Ibu yang terhormat, terakhir sekarang Pak Bani. Dari mana Pak? Abang Semar silakan Pak. Abang Semar silakan Pak. Om Swastiastu. Titiang mewakili Bapak Camat dan Semar. Titiang apresiasi sekali Pak dengan adanya forum perangkat daerah di Kesbangpol, di mana kami di kecamatan selaku perwakilan Pak Kecamatan seluruh di Kabupaten Badung, jadi terkait dengan pelaksanaan pemilu tadi sudah disampaikan oleh Bapak KPU terkait ada PPT online, yaitu kami apresiasi di mana daftar pemilih kita bisa dipastikan masuk dalam DPT tersebut Pak. Kemudian dari Kesbangpol terkait dengan pengamanan pemilu dengan Satdimas kami terus bersinergi Pak di semua desa untuk pengamanan pemilu di 2024 ini. Jadi demikian Pak beberapa hal yang dapat yang sampaikan terkait di Kesbangpol, koordinasi terkait dengan keamanan ketentraman tertiban kami tetap berkoordinasi dengan Kesbangpol untuk mendapatkan arah-arah yang lebih lanjut. Demikian Pak, terima kasih. Om Swastiastu. Baik, terima kasih dari perwakilan kecamatan Ben Semal. Ada kecamatan lain mau tambahkan? Tidak ada ya? Kayaknya nih yang saya sampaikan tadi. Tidak ada. Oke. Kayaknya Kesbangpol Kami lagi gom terakhir perlindungan masyarakat dari Pol PP ini. Iya, kali mungkin ini kelirunya. Ya.
Om Swastiastu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Aban S. Bangpol yang telah melaksanakan forum ini Ringkes Pol pada kesempatan ini. Juga yang kami hormati Ketua Bawaslu, Bapak dari Kodim, Bapak Pengusaha, Bapak Ketua KPU yang muncul di layar kami dari Bapeda, yang hormati, dan dari Kemenang Gedung, serta pada kesempatan hari ini. Yang pertama, kami apresiasi Pak Aban telah melaksanakan forum untuk rencana kegiatan 2024, di mana tadi telah disampaikan ada 6 program, 11 kegiatan, dan 24 sub kegiatan. Yang perlu kami mungkin mendapatkan penjelasan yang lebih kecil terkait dengan kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2024. Mengingat tahun 2024 merupakan tahun yang luar biasa, kegiatan yang dalam ini adalah pelaksanaan pemilu yang merupakan atensi nasional bahkan internasional. Nah, sehingga bagaimana pelaksanaan terhadap kegiatan pada saat 2024 tersebut betul-betul bisa diagendakan, direncanakan oleh saat ini. Nah, dengan kehadiran daripada bapak-bapak dari stakeholder dari OPD terkait sektoral yang hadir pada kesempatan hari ini akan menunjukkan penguatan akan kesuksesan pelaksanaan untuk tahun 2024 khususnya pemilu Pak. Nah, itu kami mohon untuk penjelasannya karena ini penting untuk kita pedomani bersama dan kita sempurnakan setiap kegiatan-kegiatan yang perlu lebih ditingkatkan tahun 2024 tersebut. Nah, kemudian apresiasi sekali peran daripada Bangpol sangat strategis dalam hal untuk menguatkan bina ideologi, karakter bangsa, bahkan juga berperan dalam penahanan ekonomi. Nah, ini bisa dirumuskan kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan akan membantu untuk Kementerian Pangan kemungkinan ke depan. Nah, inilah sentral sekali peran daripada Bangpol untuk menjaga tegaknya tadi yang luar biasa. Nah, tadi sudah banyak Bapak Aban sampaikan, itu sangat apresiasi. Semoga apa yang menjadi visi misi Ringkes Bangpol untuk mewujudkan visi misi Bapak Padi PPNSB 2021-2026 itu dapat wujud, dan kami yakin kegiatan yang tersebut sudah mengalami satu diskusi panjang dan semoga itu dapat terrealisasi dengan baik. Demikian yang mungkin kami bisa sampaikan kapan, kurang lebih kami mohon maaf, dan terakhir kami tutup dengan prasasti. Om Santi Santi. Terima kasih Pak Sahli atas penajamannya. Kami akan coba sampaikan bahwa dalam rangka kesiapan pemerintah daerah memfasilitasi pemilu kada 2024, kami akan coba sampaikan besaran anggaran yang disiapkan oleh pemerintah daerah. Begini Pak Sahli, pada Bapak Ibu yang terhormat, inilah informasi yang kami sampaikan untuk kesiapan pemerintah daerah dan apresiasi kepada kawan Bapeda, kawan inspektur dari hasil review kemudian proses penganggaran tahun 2023 ini, besaran proposal untuk dan sudah menjadi anggaran pemerintah anggaran ini di 2023 ini untuk KPU 47.607.000.000 lebih. Kemudian untuk kawan kita di Bawaslu 16.195.000.000 lebih, sehingga keseluruhan menjadi 63.802.000.000 lebih. Ini belum hasil masukan
kawan-kawan kita, bapak-bapak kita di sektor keamanan. Proposal Pak Dandim sudah masuk, kemudian kami sedang proses untuk verifikasi internal. Setelah itu kita akan coba dorong nanti masuk di anggaran perubahan 2023 ini, termasuk anggaran 2024. Lanjut. Kemudian perlu kami informasikan sharing cost kita dengan pemerintah provinsi dalam rangka pemilihan kepala daerah 2024. Makan deh, mau makan? Gong mana sih? Masuk suara. Lupa dia. Lupa dia Bali. Lupa dia. Tahun 2024 selisih untuk hibah KPU Kabupaten Bandung 3.152.000.000 lebih. Kemudian untuk bapak-bapak di Bawaslu Kabupaten Bandung selisihnya 3.110, sehingga keseluruhannya sekitar 6.262. Ini pun kita sedang proses menunggu dari kawan-kawan KPU yang mungkin ada hal-hal yang bisa dirasionalisasi, misalnya seperti ini masker, kemudian APD dalam penyelenggaraan itu, kalau memang bisa dirasionalisasi kita akan dorong sehingga menjadi efisiensi dalam rangka kegiatan kita di 2024, atau memang dicadangkan untuk hal-hal tertentu yang tidak dapat dibayangkan nanti pada tahun 2024 akan menjadi kegiatan tetap di KPU 2024. Estimasi kebutuhan pendanaan pilkada 2024 setelah cost sharing yaitu untuk bapak-bapak KPU 44.454.000.000 lebih, kemudian untuk kawan-kawan Bawaslu Kabupaten Bandung menjadi 13.085.000.000 lebih, keseluruhannya 57.539.000.000 lebih, belum termasuk seperti apa yang kami sampaikan adalah biaya keamanan dari TNI Polri kita dalam rangka berkontribusi untuk menjaga demokrasi kita dari demokrasi prosedural ke demokrasi substansial. Saya pikir itu informasi untuk Pak Agung. Pak Agung, itu informasi kesiapan pemerintah daerah dalam rangka pendanaan pemilu 2024. Terima kasih Pak Kapan, sudah pas, mantap. Terima kasih Pak Agung. Begitu juga mohon nanti di backup kita Pak Agung untuk bapak-bapak aparatur TNI Polri kita, mohon di backup bersama bapak dari Bapeda, bapak dari Ibu dari Inspektorat, mohon dibantu karena sesegera mungkin kami akan dorong proposal beliau-beliau ini untuk kegiatan pemilu pengamanan pemilu 2024, dan apresiasi kepada kita semua. Hasil rakor kami di Pontianak di Balikpapan kemarin, dari 110 daerah yang anggaran pilkada termasuk kita di dalamnya. Itulah kemudian saya apresiasi kepada kita semua bahwa kita sudah menyiapkan diri untuk pilkada 2024. Terima kasih. Bapak Ibu yang terhormat, ada tambahan? Bapak Ibu yang terhormat, ada tambahan? Ada informasi dan seterusnya Bapak Adi Pakuda. Bapak Ibu yang terhormat, cukup Bapak Ibu yang terhormat. Saya tidak, Bu Inspektur, ada tambahan? Tidak cukup Pak Kabar. Ya, mohon dibantu nanti untuk kesiapan anggaran pengamanan. Ini Pak Kabar. Jangan di Pakuda, jangan di Pakuda. Siap. Baik Bapak Ibu yang terhormat, saya pikir itu hal kami sampaikan dalam forum yang terhormat ini. Sekali lagi bahwa Bapak Ibu pengampu
urusan masing-masing, tetapi berkontribusi langsung terhadap urusan kesatuan bangsa dan politik. Mohon sekali lagi sisihkan dalam rangka memperkuat rasa kebangsaan, penguatan ideologi, kemudian wawasan kebangsaan kita di Kabupaten Badung, dengan harapan semua kita bisa bekerja maksimal, kita aman, damai, kemudian semua institusi teknis dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu yang terhormat, sekali lagi saya ingatkan bahwa masing-masing kita punya kewenangan, tetapi mari kita kewenangan itu kita sisihkan untuk berkontribusi tanpa harus intervensi atas kewenangan kita masing-masing. Saya pikir demikian. Saya tutup dengan salam Pancasila. Salam Pancasila. Terima kasih. Terima kasih. Salam Pancasila. Pak KPU. Siap. Siap ya. Siap. Juga sampel yang sudah. Aduh, ini udah out. Enok. Yun. Mana yang memperbaiki laptop nih? Kita buat gue kopi-kopi ya. Kopi udah jalan misalnya. Izin Pak Oman Iriasa Kemenage nanti kami merapat kantornya tugas di sana. Siap Pak. Siap. Itu masih informasi ya. Masih dari bagian umumnya nih Gang. Kemarin kan LPSD nih Gang. Tapi mau izin saran-saran. Sama-sama ngopi bareng Pak. Siap. Siap Pak. Udah simpan otomatis gitu. Ininya nggak ada apa namanya file. Udah mengertikan. Nah, nggak tahu lain-lain. Apa baju apa? Oh ya tadi itu. Oh ya.
Ampun terus tunggu bulan aja ya. Foto dan yang ini ada. Lalu jaringannya. Ini kau sih kemana sih nama? Oh, ini salahnya ini udah perangkat daerah boleh kok sih? Aduh, Jumat sih. Odong. Pusing ya. Tiga kaki. Sekarang sepakat. Nggih. Fotonya udah. Boleh suka apa dulu? Ya, boleh suka apa? Man itu masih dikoreksi apa? Buat aja dulu kan tinggal buat sedikit. Upadanya kepala bidang. Sudah? Apa itu tadi? Masih di sana. Oh, ya rubah. Tunggu itu sekalian nanti banyak. Hancur lagunya.